Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa guys, pagi-pagi ya, daripada riding, tiap hari riding mulu, konten gua isinya riding semua tentang ZX25R. Ya kali-kali kita bahas-bahas tentang permotoran di garasi rumah gua guys. Ya, jadi gue mau ngebahas ya sedikit untuk ngebahas masalah fun fact dan serba-serbi tentang ZX25R guys pastinya. Ya, langsung aja. Jadi menurut gue serba-serbi pengetahuan tentang ZX25R dan fun fact ZX25R ini dari braking system. Ya, lo lihat di sini kan braking system dari si ZX25R dari masternya dulu itu dari merek Nissin ya guys ya. Jadi gue pikir biasanya kalau motor misalkan masternya Nissin, kalipernya Nissin, ya semuanya dari Nissin. Nah ternyata untuk ZX25R lo lihat di sini master brake-nya dari Nissin. Sini lo bisa lihat tulisannya Nissin. Ya, dan ini juga masih aksial ya guys. Jadi masih pistonnya neken ke sana, belum yang radial yang ke sana. Ya. Nah, terus kalipernya sendiri, yuk kita agak nunduk sedikit. Ya, kalipernya sendiri, gue pikir kan ini merek Kawasaki, ini paling tempelan lah ya. OEM-nya mungkin dari Nissin gitu kan. Nah, ternyata guys, gue lihat lagi agak nunduk dikit dari sini gitu ya, dari angle sini gitu, mungkin lo bisa kelihatan. Ya, itu ada tulisan Tokicho guys, Tokiko atau Tokicho gitu guys. Jadi dua brand berbeda, masternya dari Nissin, kalipernya dari Tokicho. Tapi resep tersebut it works perfectly well, dan menurut gua braking system dari si ZX25R itu the best lah, gila. Remnya pakem, feel-nya juga enak ya. Yang gue maksud feel-nya enak itu preferensial ya guys ya. Jadi tergantung lo suka apa enggak. Karena menurut gue feeling brake-nya dari ZX25R itu gradual, bukan yang bejek dikit langsung gigit, enggak. Jadi dia benar-benar empuk. Jadi kalau lo misalkan progressive braking itu enak. Jadi kalau lo pelan-pelan lo tarik gitu tuasnya, dia pakemnya bertambah secara gradual gitu. Enggak yang senggol dikit tok langsung gigit gitu ya. Mungkin ada beberapa yang senang feel yang seperti itu. Biasanya kalau yang feelnya kayak gitu tuh masternya dari apa, RCS kalau nggak salah ya, RCS 19 gitu. Banyak yang bilang, teman-teman gue yang pakai, kalau pakai RCS itu feelnya memang pakem banget sih guys. Tapi ya senggol dikit gigit lah, senggol bacok lah gitu, senggol dikit kebacok gitu. Oke, terus fun fact selanjutnya adalah guys, ternyata ZX25R itu peleknya seakan-akan sudah ada dudukan untuk double disc brake ya. Lo bisa lihat dari sisi sebelah kanan ya, atau nggak dari sisi sebelah kiri motornya. Lo lihat di sini udah disediakan dudukan, kayak disediain ya menurut gue ya, dudukan untuk disc brake kiri kalau lo mau upgrade ke ZX25R double disc brake gitu. Tapi gue pikir ini kan lubang-lubangnya ditutupin karet ya. Ternyata enggak guys. Jadi lubang-lubangnya belum dibor ya. Jadi dari pabriknya nggak dibor dan nggak ditutup. Jadi ya lo mesti ganti pelek atau enggak ya lo ngebor sendiri. Tapi kalau ngebor sendiri kan resikonya nggak presisi ya guys ya. Jadi ya bagi yang berharap bisa langsung cepet upgrade ke double disc brake gitu ya saat lo beli ZX25R, ya saran gue sih mending beli pelek yang double disc brake sih guys. Karena ini belum dibor ternyata guys. Gue pikir kan ini cuman dudukan karet tinggal copot gitu kan, ternyata tidak. Aduh ya. Dan di pasaran sana balok bawahnya udah ada yang jual lah gitu ibaratnya. Bentuknya malah keren lagi, mirip kayak Öhlins FGR 300 gitu yang ada tabungnya 2 gitu guys, keren. Harganya sekitar 7 jutaan ya. Jadi gitu guys ya. Jadi lo saran gue untuk kalau lo ganti double disc brake, lo ganti pelek depan aja yang udah double disc brake, udah ada lubangnya, udah ada dudukannya. Nah terus fun fact berikutnya adalah mengenai header knalpot dari si ZX25R guys.
Gua mikir kan ini kenapa sih kok tekukannya begitu-begitu, susunannya kok menclang-mencolong gitu guys. Ternyata pas gue lihat dari depan gini guys, oh ternyata ini faktor estetiknya bagus banget. Jadi tekukan ini nih guys, tekukan ini, tekukan di situ, tekukan di sebelah kanannya itu ternyata mengikuti bentuk fairing. Gue baru nyadar, baru ngeh dong guys. Jadi keren juga ya Kawasaki ngedesainnya. Jadi kalau lihat dari angle di sini nih pas nih, gue coba agak mundur dikit ya. Itu tuh tekukan headernya itu ini banget, presisi banget sesuai dengan fairingnya si ZX25R. Ya, jadi kan ada beberapa tuh header custom yang cuma lurus-lurus doang turun ya. Itu malah menurut gue jadi tambah kurang begitu bagus sih guys. Jadi mungkin kalau teman-teman semua yang lo masih memperhatikan ya estetik lah gitu ya, pengen kelihatan headernya kelihatan bagus, tekukannya, lo cari header yang mungkin mirip-mirip seperti headernya stok. Jadi biar kelihatan tekukannya lebih kelihatan seksi, lebih kelihatan keren gitu aja sih guys. Oke, lanjut ke fun fact berikutnya, yaitu tentang si frame slidernya guys. Waduh, frame slidernya. Ya mungkin kalau beli special edition lo mungkin udah dapet ya frame slider. Ya. Tapi di sana kan aftermarketnya misalkan kayak merek WR3 kalau nggak salah ya, itu kan harganya sekitar WR3 apa Akna, gue lupa, lo bisa komen di bawah. Ya, itu sekitar harganya berapa, 650 sampai 800 ribu ya guys. Terus juga kalau mau lo beli yang lebih mahal lagi, misalkan yang mereknya RNG, kalau nggak salah harganya sekitar 1,2 sampai 1,4 jutaan untuk frame slidernya si ZX25R. Kan banyak tuh yang ganti gitu kan, ganti yang lebih bagus, yang lebih mahal. Tapi guys, gue baru tahu harga frame slider dari Kawasaki. Gue pikir kan paling harganya lebih murah lah daripada yang WR3 gitu kan. Gue pikir harganya sekitar 400 500 ya gitulah ya, paling murahnya 300 ribuan lah gitu. Tapi ternyata enggak guys. Jadi lo kalau yang beli special edition frame slidernya mendingan lo sayang-sayang deh. Karena harga frame slidernya si ZX25R ini itu 2 juta guys. 2 juta. Bahkan mengalahkan harga dari produk RNG. Jadi lu bayangin aja 2 JT guys. Untuk frame slidernya si ZX25R. Gila. Ya. Terus fun fact selanjutnya nih gue mau bahas. Gue baru nyadar engine dari ZX25R itu cebol guys. Bantet gitu kayaknya. Kan gue mikirnya kan ini kan engine-nya gede nih tuh. Ya kelihatannya gagah nih. Kelihatan ini kan tempat isinya tempat gearbox, kopling, kruk as gitu kan, crankshaft lah di situ. Nah, terus pas gue lihat pistonnya, gue pengen lihat silinder bloknya gitu ya. Sama silinder headnya, kok cebol amat ya. Jadi cuma segini guys tingginya. Gue pikir kan kayak misalkan produk-produk 4 silinder lain kayak yang 600 cc gitu kan dia sampai tinggi tuh guys. Ya ini ternyata cebol banget guys. Pas gue liat speknya, iya juga ya. Kan stroke-nya cuma 30, bore-nya cuma 50 gitu ya. Nah di sini gue ngebahas stroke-nya. Stroke-nya kan 30 berarti 3 cm. Ya iyalah silinder bloknya itu pastinya juga cuma 3 cm. Terus gue lihat bener dong, cuma segini guys tuh. Mungkin bisa ngeliat tuh beda warna sendiri dia. Ya nggak sampai 3 jari guys, 2,5 jari lah gitu tuh, nggak sama kelingking deh. Ya ini masih lebih gedean ini. Iya 2 jari lah, 2,5 jari cuma segini guys. Ya. Bahkan silinder headnya lebih gede, lebih panjang gitu guys daripada silinder bloknya gitu kan. Terus gue coba bandingin kan sama motor gue. Nah jadi motor gue di luar tuh, motor yang biasa gue pakai, sama si Max ya. Kita ketemu si Max dulu guys. Nah terus gue bandingin kan sama si Jupiter MX 150. Lo lihat tuh mesinnya, kelihatan nggak? Nah silinder bloknya lebih gede, lebih panjang.
ada kali 5 sampai 6 jari gitu kan. Ya jadi wow, gue baru ngerti dong, gue baru ngeh gitu kan. Ya iyalah, ya gue baru nyadar juga lihat spesifikasinya. Kalau C-Max itu kan mesinnya square ya, bore stroke-nya sekitar 58, 59 gitu kan. Jadi bornya 5859, stroke-nya juga 5859. Jadi ya silinder bloknya pasti ya sekitar 5 sampai 6 cm gitu kan. Kalau ini bornya 50, stroke-nya itu di 30-an, 31,8 kalau nggak salah ya, 3 cm ya. Ya udah cuman 2,5 jari gitu. Setengahnya dari C-Max gitu kan. Ya jadi gue lihat bantat banget mesinnya guys. Gue baru ngeh banget. Nah selanjutnya guys, fun fact yang menurut gue 90% dari elu yang punya motor gitu ya, lu nggak akan betah lah untuk melakukan break in atau in rain atau apa running in lah gitu yang ditunjukin sama buku manualnya Kawasaki. Nih gue tunjukin guys. Nih, kalau Kawasaki nyebutnya masa melancarkan mesin ya, bisa dibilang ya in rain lah, atau break in lah, atau running in lah. Jadi sebenarnya fungsinya adalah supaya engine, mesin, transmisi atau apapun yang ada kaitannya dengan mesin itu buat membiasakan diri satu sama lain supaya nanti runningnya lebih optimal dan pasnya lebih awet. Dan break in juga gunanya juga untuk membiasakan ban ya, karena biar bannya itu kan biar optimal lo mesti bawa jalan sekitar 100 sampai 200 km dulu lah guys, biar lapisan terluarnya terkikis, jadi gripnya lebih optimal seperti itu. Oke, jadi di sini masa 1000 km pertama sejak sepeda motor dikendarai ditetapkan sebagai masa melancarkan mesin. Ikuti rekomendasi di bawah ini untuk mempertahankan performa dan ketahanan kendaraan tuh. Lo lihat 0 sampai 200 km putaran mesin maksimal 4000 RPM. Gue juga bingung ya. Kawasaki nggak mikir apa ya? Lo lihat 4000 RPM, jadi lo cuma udah selesai. Cuma udah. Lo nggak boleh lebih dari 4000 RPM di 200 km pertama. Bukan apa-apa sih guys, kadang-kadang lu nggak betah juga gitu loh. Apalagi lo lihat limiternya itu sampai 18.000 RPM. Terus 200 sampai 350 km itu 6.000 RPM. Ya. 6.000 RPM di ZX25R itu cuma sampai segini. Beda dengan C-Max. C-Max 6.000 RPM itu udah lebih dari setengah menuju limiter gitu loh. Kalau ini 6.000 RPM itu nyet gitu doang, toet gitu. Belum ada apa-apanya, belum ada rasanya gitu. Nah terus 350 sampai 1000 km pengendaraan sedang. Gua nggak tahu sedang ini batasnya seperti apa ya. Jadi Kawasaki ini cukup ekstrim gitu ya tentang in rain-nya gitu untuk break in atau running in gitu ya. Walaupun sebenarnya lo juga nggak mesti ngikutin buku manual ya, tapi kalau lo memang bookworm kayak gua gitu ibaratnya, yang gua selalu produk-produk engineering itu mesti gua ikutin gitu lah ya. Gua aja ngikutin gini aja sampai nggak betah guys. Gua nggak betah, gua sampai di tahap kedua gini gua udah nggak betah. Gua 6.000 RPM lo gila. Lo mesti ngecap, otak lo mesti ngecap saat lo naik ZX25R, otak lo mesti ngecap bahwa 6.000 RPM adalah batas maksimal. 6.000 RPM nggak bisa guys, nggak fun gitu ya. Jadi gue sering hilaf untuk lebih dari 6.000 RPM guys. Terus gue bandingin kan dengan buku manual kendaraan gue yang lain. Gue punya buku manualnya Mazda nih, Mazda 2. Gue lihat, perasaan gue waktu itu pas gue nge-break in Mazda 2 gue nggak ekstrim-ekstrim banget deh. Terus gue baca kan, running in tidak diperlukan tindakan khusus selama periode running in kecuali selama 1000 km pertama. Oke. Faktor ekonomis tetap optimal agar pokoknya intinya untuk menjaga agar performa faktor ekonomis tetap optimal dan memperpanjang masa pakai kendaraan Anda. Oke, sama lah. Nah, di sini sarannya adalah jangan menjalankan mesin dengan cepat-cepat. Ya, maksudnya nggak tiba-tiba RPM-nya nggak dinaikin kali ya.
Jangan menjalankan pada satu kecepatan konstan. Ya, memang biasanya kayak gitu, nggak boleh konstan, nggak boleh ditahan di 4.000, lu kadang-kadang 5.000, turun ke 3.000, kadang ke 5.000 lagi berapa gitu untuk 1.000 km pertama. Jangan mengemudi dengan konstan pada akselerasi penuh atau RPM mesin tinggi ya. Pokoknya jangan lu geber terus gitu kan, lu mesti turun-turunin juga. Terus hindari pemberhentian keras atau enggak berhenti mendadak lah gitu. Iyalah gitu, hindari starter akselerasi penuh. Jadi saat starter jangan digas penuh sampai akhirnya gitu, enggak. Jangan menderek trailer dulu. Oke. Ya, jadi nggak ada perlakuan spesial gitu ya kalau sama Mazda ya. Ya gue amazed aja sama Kawasaki bikinnya detail. Walaupun bukunya Mazda tuh tebal guys. Udah kayak buku kuliah. Dan lebih gede kalau Kawasaki cuma segini. Ya, jadi gue yakin 90% dari lu nggak akan betah deh. Lo beli ZX25R, terus lo lihat buku manualnya, lo harus ngikutin ini. Dan motor ini kan menurut gue ya, walaupun katanya dibilang ini adalah daily, tapi nggak yakin sih gue. Lo jadi bakalan susah banget untuk ngikutin rekomendasi dari masa melancarkan mesin punyanya si Kawasaki ini guys ya. Jadi itu aja fun fact yang mau gue sampaikan ke kalian ya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga informatif, semoga menarik juga kontennya. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue guys ya. Kalau lo suka sama video gue, jangan lupa di like dan di subscribe. Gimana pun juga subscribe itu gratis ya guys ya. Jadi kenapa nggak subscribe gitu, lo tinggal klik subscribe-nya. Jangan lupa klik juga tombol lonceng di sebelah kanannya itu, biar lo tahu dapat notifikasi kalau gua bikin video-video baru. Oke guys, kalau gitu thank you banget yang udah nonton. See you next video. Wassalam.